Halo sahabat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa sebagai salah satu institusi akademik memandang perlu adanya suatu unit yang bertugas untuk memberikan bimbingan konseling kepada sivitas akademika. Oleh karena itu, adanya unit pelaksana teknis UPTBK ini berfungsi sebagai penyelenggara layanan bimbingan konseling, terutama bagi mahasiswa serta penyelenggaraan pelatihan pengembangan pribadi, belajar, sosial, dan bimbingan karir bagi mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih mengetahui lebih jauh terkait UPT Layanan BK ini, kita akan berbincang bersama Kepala UPT Layanan BK, Ibu Dewi Arum Widianti Metra Putri SPSI MA. Selamat pagi Bu Arum. Selamat pagi. Oke, kabarnya bagaimana hari ini? Baik. Baik, sehat. Terima kasih sudah mau kita undang Iya. Ibu untuk berbincang terkait UPT Layanan BK ini ya. Mungkin masih ada di antara sahabat Undiksa di luar sana yang belum mengetahui. Sebenarnya bisa diceritakan sedikit Ibu sebenarnya apa sih itu UPT Layanan BK? Oke, baik. Jadi memang betul sekali ya, untuk Sivitas Akademika Undiksa sendiri belum banyak yang mengetahui atau pernah mendengar tapi kurang begitu paham Iya. sebenarnya UPT Layanan BK itu apa, kemudian fungsi dan tugas pokoknya apa. Jadi UPT Layanan BK ini merupakan salah satu unsur dari Universitas Pendidikan Ganesha yang sebenarnya memiliki tugas utama untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling di bidang akademik atau belajar, di bidang sosial, pribadi maupun karir kepada mahasiswa ya, pada khususnya, dan juga memberikan layanan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Nah, sifat layanan kita ini ada dua. Yang pertama itu yang preventif, itu untuk pencegahan, jadi sebelum munculnya masalah, kita juga sudah berupaya gitu ya, untuk mencegah munculnya hambatan-hambatan dalam proses belajar misalnya bagi mahasiswa. Jadi bentuk kegiatannya seperti pelatihan, memberikan seminar, atau ketika pandemi kemarin kita juga banyak melakukan webinar. Sementara yang kedua itu yang sifatnya kuratif, penanganan permasalahan, kita melakukan konseling sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh sivitas akademika yang membutuhkan. Oke, jadi itu ya sekilas terkait dengan UPT Layanan BK ini sendiri. Lalu dasar atau alasan sebenarnya dari keberadaan UPT BK ini di perguruan tinggi itu apa sih Bu? Iya, kita menyadari ya bahwa dimanapun, di lembaga apapun, termasuk Undiksa ya sebagai penyelenggara pendidikan, kita kan terdiri atas individu-individu ya, baik itu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa. Mereka semua punya potensi, tapi tidak hanya potensi untuk berkembang ke arah yang positif ya. Nah, itu tadi ada potensi juga untuk punya hambatan, untuk punya kendala gitu ya dalam menyelesaikan perkuliahan misalnya sampai lulus. Kemudian tenaga kependidikan mungkin karena beban pekerjaan itu mungkin saja memiliki masalah-masalah psikologis, dan juga dosen gitu ya. Dosen kan juga individu yang tidak selamanya bisa mengelola dirinya gitu. Jadi kita sangat terbuka dengan hal itu. Nah, itu urgensinya ya ada UPT Layanan BK memberikan layanan-layanan psikologis yang diperlukan Oleh mahasiswa ataupun sivitas akademika yang lainnya betul. gitu ya. Tapi sebenarnya apa kalau boleh tahu yang membedakan antara peran dari UPT Layanan BK dengan pembimbing akademik? Kalau untuk mahasiswa itu kan kita punya pembimbing akademik yang dimana itu katanya kita kalau ada permasalahan boleh ceritanya atau minta konsultasinya itu ke pembimbing akademik dulu gitu. Apa yang membedakan peran dari PA dan juga UPT Layanan BK ini mungkin Bu? Iya, kalau dosen pembimbing akademik sebenarnya cakupan dari tugasnya itu cukup luas sebenarnya ya, kalau kita lihat tidak hanya membimbing mahasiswanya agar menjalani perkuliahan dengan baik, lulus tepat waktu yang kaitannya dengan proses belajar, tapi juga menyangkut permasalahan-permasalahan yang bisa sifatnya lebih personal begitu. Nah, namun untuk dosen pembimbing akademik sebenarnya kita kerjasama juga ya dengan dosen pembimbing akademik gitu, bahwa jika ada permasalahan dari peserta didik yang dibimbing oleh beliau tidak bisa menemukan solusi atau memang perlu penanganan yang lebih profesional dari tenaga psikolog ataupun yang punya latar belakang BK, itu bisa direferal ke UPT Layanan BK. Jadi UPT Layanan BK siap menampung gitu ya permasalahan yang dirujuk
oleh dosen pembimbing akademik ataupun oleh misalnya Korprodi dan lain sebagainya. Oke, jadi perpanjangan tangan UPT Layanan BK Iya, juga betul. gitulah ya. Kalau nggak bisa ditangani di PA, baru dibawanya ke UPT Iya. Layanan BK. Oke. Nah, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kalau boleh tahu layanan konsultasi apa saja yang dilakukan oleh UPT Layanan BK ini, Bu? Oh ya, kalau layanan konsultasi, tadi kalau saya bahas di awal itu kan mencakup 4 bidang itu ya. Di bidang akademik itu biasanya yang punya masalah itu berkaitan dengan pengelolaan waktu antara belajar ataupun berorganisasi, kemudian tiba-tiba merasa kok motivasi belajar saya itu menghilang, menurun gitu ya. Kemudian bagaimana caranya saya sudah di semester akhir, bagaimana cara saya supaya tidak sampai gagal gitu ya, lulus. Itu kan dalam hal belajar, kita mengkonseling juga di sana. Kemudian dalam hal pribadi yang kaitannya juga dengan bidang sosial, relasi sosial dengan teman, atau mungkin dia punya masalah dengan pasangan atau pacar, seringkali itu juga mengganggu ya secara psikologis kehidupannya dia sehari-hari, itu juga kami berikan konseling, begitu. Oke, jadi banyak hal ya, nggak melulu soal kegiatan perkuliahan aja gitu ya. Banyak hal yang mungkin bisa mengganggu kehidupan atau aktivitas mereka itu juga bisa dikonsultasikan di UPT Layanan BK ini. Nah, mungkin banyak di antara sahabat Undiksa sebenarnya mereka punya permasalahan tersebut, Bu. Tapi belum mengetahui kapan sih sebenarnya saat yang tepat bagi mereka untuk segera mendapatkan bimbingan konseling. Karena seringkali kita merasa kita baik-baik aja, tapi orang di sekitar tuh kayaknya ini kamu perlu konsultasi nih gitu. Saat seperti apa agar kita tuh sadar diri untuk segera mendapatkan konsultasi atau bimbingan konseling ini? Catatannya adalah ketika permasalahan yang kita hadapi itu sudah mengganggu kehidupan efektif kita sehari-hari. Jadi ya mengganggu bagaimana cara kita yang dulunya kalau diajak temen untuk jalan-jalan itu kayaknya masih nyaman gitu kan, tapi ini kok rasanya saya bahkan hobi pun tidak dilakukan gitu. Misalnya ya lebih senang sendiri, kemudian mulai timbul pikiran yang aneh-aneh, yang di luar kewajaran. Seperti itu, saya pikir itu sudah menjadi alarm ya, menjadi alarm bagi seseorang atau mahasiswa dalam hal ini untuk cepat mencari bantuan. Tapi betul tadi yang dikatakan, beberapa dari kasus yang kami tangani, itu dirujuk oleh dosen pembimbing akademik gitu ataupun oleh Korprodi. Ini loh ada mahasiswa yang punya masalah seperti ini, tetapi dia yang pertama tidak menyadari bahwa dia punya masalah. Benar. Kemudian menyadari punya masalah tetapi enggan untuk mencari bantuan atau mungkin tidak tahu harus kemana gitu. Oke, gitu ya. Jadi harus segeralah kalau udah merasa aktivitasnya terganggu gitu ya, permasalahan yang muncul, mungkin bisa dikonsultasikan gitu. Nah, mungkin pertanyaannya nanti ketika kita ingin mendapatkan bimbingan konseling di UPT Layanan BK, kalau boleh tahu siapa yang akan memberikan bimbingan konseling tersebut? Oke. Kita ada 2 komponen atau 2 unsur yang siap untuk memberikan konseling atau memberikan bantuan ya, memberikan layanan. Yang pertama itu ada tim konselor. Ini terdiri dari dosen-dosen dengan latar belakang ilmu psikologi dan ilmu bimbingan konseling. Kita ada tim konselor yang jumlahnya itu 8 orang. Nanti kita juga punya jadwal masing-masing. Nanti kalau ada kita menghubungi admin, kita bisa mengisi form di sana. Kita juga bisa pilih konselornya siapa yang ingin kita temui, janjian hari apa, jam berapa, begitu. Kemudian unsur yang kedua ini adalah tutor sebaya. Jadi mahasiswa yang di setiap prodi itu kita sudah punya tutor sebaya yang bisa mereka hubungi, ya sekedar untuk curhat, untuk cerita, gitu. Apabila permasalahan di tutor sebaya ini rasa-rasanya belum menemukan solusi, gitu, itu akan dirujuk ke tim konselor. Jadi ada konselor dan tutor sebaya. Iya, konselor dan tutor sebaya. Mungkin sebagian dari sahabat Undiksa jika ya kalau kita konsultasi sama konselor itu kan ya udah expert lah ya, emang udah membidangi hal itu. Nah, tutor sebaya ini Bu, bagaimana kita bisa yakin untuk cerita sama mereka? Kan kita takut karena ngerasa temen nanti nggak diceritain ya sama orang lain, padahal kan kita berusaha untuk menutupi permasalahan itu. Gimana Bu? Iya, asas kerahasiaan itu hal yang niscaya ya, yang sudah pasti itu kita tekankan sekali dalam proses pemberian bantuan layanan konseling ini. Baik konselor maupun tutor sebaya sudah sangat mengerti prinsip itu.
seandainya konseli kita, orang yang bermasalah ini bercerita kepada kita atau kepada orang lain, itu tidak masalah. Ketika dia bercerita kepada tutor sebaya atau konselor, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga baik itu data pribadinya dia, bentuk permasalahannya sampai diagnosisnya, kemudian riwayat penanganannya seperti apa, itu dirahasiakan gitu. Namun terserah ya kepada konseli, kalau dia setelah bercerita dengan konselor kemudian cerita juga kepada orang lain, kan itu lain ceritanya. Lain cerita, ya. Tapi kemudian untuk konselor dan tutor sebaya kita punya kode etik seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang para tutor sebaya ini juga mendapatkan pelatihan gitu, Bu ya? Iya, betul. Untuk melakukan bimbingan atau layanan konseling kepada teman mereka. Oke, kalau boleh tahu yang menjadi tutor sebaya ini apakah mereka yang mungkin berada di bawah prodi BK gitu atau bagaimana, Bu, mekanismenya untuk menjadi tutor sebaya? Iya. Untuk tutor sebaya selama ini yang berjalan adalah kita melakukan rekrutmen di setiap prodi. Jadi tidak hanya prodi bimbingan dan konseling ya. Walaupun orang akan identik berpikir bahwa UPT layanan BK ini prodi bimbingan dan konseling gitu. Walaupun memang tenaga-tenaga konselor kita ambil dari teman-teman bimbingan dan konseling maupun yang latar belakangnya psikolog atau psikologi begitu. Jadi tutor sebaya kita rekrut dari semua prodi yang ada di Uniksa. Biasanya minimal 5 orang ya kita punya di setiap prodi. Nah, karena tidak semuanya memang punya latar belakang keterampilan atau dasar-dasar konseling, maka kita melakukan pelatihan. Ya, kita melakukan pelatihan 1 hari untuk mereka yang bersedia untuk bekerja dengan kita selama 1 tahun. Kemudian setelah pelatihan kita akan lantik mereka sebagai tutor sebaya. Dan setelah itu siap bertugas. Oke. Nah itu tentang tutor sebaya. Jadi nggak usah diragukan lah ya, nggak usah takut kalau misalnya rahasia akan dibocorkan atau apa, karena kode etik mereka sudah pegang dan udah dapat pelatihan juga. Nah kalau tadi kita bertanya terkait siapa yang akan memberikan konsultasi, sekarang mungkin yang menjadi pertanyaan, siapa saja yang boleh melakukan konsultasi di UPT layanan BK ini? Apakah hanya mahasiswa di Undiksa saja atau bagaimana? Iya. Semuanya. Memang sebagian besar dari yang datang adalah mahasiswa. Namun sangat terbuka untuk tenaga pendidikan maupun dosen untuk bisa melakukan konsultasi juga dengan kami. Nah, untuk mahasiswa bisa mendaftar gitu ya, tadi saya bilang melalui admin. Untuk tenaga kependidikan dan dosen bisa langsung menghubungi tim konselornya. Itu ya tahapan-tahapan. Jadi nggak cuma mahasiswa, tapi para dosen juga yang kayaknya suka kebanyakan kerjaan gitu ya, Bu ya. Ada tugasnya tuh banyak, jadi harus mendapatkan bimbingan ini. Nah, tapi kan selama 2 tahun belakangan ini kita pandemi, Bu ya. Gimana caranya UPT layanan BK ini tetap memberikan pelayanan kepada mahasiswa ataupun sivitas akademika yang lain yang ingin mendapatkan bimbingan konseling? Iya. Pengalaman pandemi 2 tahun kemarin ya, di mana kegiatan kita itu full online gitu. Mahasiswa juga tidak hadir di kampus, tapi justru permasalahan yang mereka hadapi lebih kompleks gitu. Kita juga menyediakan layanan untuk konsultasi secara online, baik itu bisa memilih mau lewat WA atau video call atau mungkin melalui Zoom meeting. Itu sangat memungkinkan ketika kemarin kita menghadapi pandemi dan mahasiswa tetap membutuhkan layanan gitu. Nah berarti sejauh ini sepengamatan Ibu 2 tahun belakangan selama pandemi itu banyak ya permasalahan yang dihadapi mahasiswa lah utamanya. Iya, menjadi lebih kompleks ya. Karena kan permasalahannya kemudian tidak hanya lebih banyak permasalahan akademik atau belajar gitu, tapi mereka juga harus adaptif gitu dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya, kemudian cara belajar yang cukup berbeda ya, drastis gitu. Ketika datang ke kampus tatap muka itu bisa ketemu dosen langsung, interaksi menyenangkan dengan teman-teman. Tapi begitu pandemi, dengan banyaknya pertemuan-pertemuan secara online, itu cukup berdampak gitu pada beberapa mahasiswa. Cukup berdampak pada mahasiswa. Lalu untuk tutor sebayanya, Bu, bagaimana tugas mereka? Karena kalau dulu biasanya sebelum pandemi kan tutor sebaya bisa mengamati ya teman-temannya yang kemungkinan punya masalah nih, yang bisa kita ajak konsultasi gitu ya. Tapi ketika pandemi kan kita nggak bisa ketemu langsung, kita nggak bisa tahu nih teman kita kayaknya ada permasalahan atau gimana. Gimana caranya UPT layanan BK ini memberikan arahan untuk tutor sebaya tetap
memberikan layanan lah kepada teman-teman mereka. Iya, tutor sebaya ini sudah dari pengalaman kami itu memang sudah punya mekanisme ya mereka untuk bisa bertugas misalnya dengan menyapa teman-temannya, menanyakan kabar teman-temannya seperti itu karena mereka bertugasnya di prodi-prodi ya, jadi agak lebih bisa terjangkau lah untuk bisa membantu mendeteksi apakah ada permasalahan di mahasiswa gitu di dalam satu prodi. Iya, luar biasa mekanismenya. Tugasnya udah berat juga ya lumayan, tapi bagus lah untuk membantu teman-teman memecahkan atau keluar dari permasalahan yang mereka hadapi gitu. Nah, sejauh ini kalau boleh tahu permasalahan yang paling banyak Bu dikonsultasikan oleh sivitas akademik yang ada di Undiksa ke UPT Layanan BK itu apa saja? Kalau dari mahasiswa itu tentang pengelolaan waktu, kemudian manajemen dirinya dia ya, termasuk pengelolaan waktu sebenarnya. Namun lebih banyak manajemen diri yang berkaitan dengan misalnya seperti ini. Masih ada keraguan walaupun dia sudah sekarang kuliah di prodi A misalnya. Masih ada keraguan-keraguan nanti saya ketika lulus bagaimana saya caranya biar cepat mendapatkan pekerjaan? Bidang apa sih yang sesuai dengan minat dan bakat saya, walaupun saya punya latar belakang pendidikan seperti ini? Itu juga banyak. Masih ada keraguan-keraguan ya tentang masa depan yang seperti itu. Oke, bisa dibilang bimbingan karir itu berarti juga termasuk? Iya, itu masuk bimbingan karir. Wah, luar biasa ya. Saya kira hanya punya permasalahan kalau kita sulit mengikuti perkuliahan yang gitu-gitu aja. Tapi kalau kita pengen tahu gimana caranya menemukan potensi diri itu juga bisa. Betul. Karena kita ada layanan assessment juga. Layanan assessment itu artinya sebenarnya begini, kalau kita ingin mulai memberikan konseling, kita kan harus assessment dulu. Baik itu observasi, wawancara, maupun dengan mengadministrasikan beberapa psikotes ya. Misalnya untuk mengetahui potensi akademiknya seperti apa. Kenapa mahasiswa ini dia sudah menjalani sekian tahun di satu prodi, tapi masih ada keraguan-keraguan tentang masa depannya. Ternyata setelah diobservasi dan wawancara, dia ragu akan potensi akademiknya dia. Maksud saya secara kognitif gitu. Jadi kita melakukan assessment juga. Assessment misalnya kita memberikan tes IQ dan lain sebagainya untuk bisa menunjukkan ini loh sebenarnya kamu punya potensi. Hanya saja mungkin permasalahannya dia secara pribadi ya, tidak memiliki kepercayaan diri, kemudian banyak membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih berhasil gitu kan. Jadi berpengaruh terhadap bagaimana dia membentuk keyakinan bahwa dia sebenarnya bisa punya masa depan yang baik begitu. Oke, nah berarti apakah layanan konseling ini dilakukan secara berkelanjutan oleh seseorang yang mendapatkan konseling itu? Berarti enggak sekali konsultasi selesai? Enggak. Tidak. Oke, itu tergantung permasalahannya. Oke, tergantung permasalahannya. Biasanya jangka waktunya, Bu? Jangka waktu rata-rata itu bisa 2-4 kali pertemuan ya. Itu tergantung ya. Ada juga sih ada kasus-kasus di mana akhirnya itu melibatkan atau kita mengundang orang tua atau dosen PA untuk melakukan yang namanya konferensi kasus gitu. Karena seringkali kita tidak bisa menemukan solusi ketika kita hanya berhadapan dengan mahasiswa itu saja. Tapi kita perlu perspektif juga nih dari dosen pembimbing akademik maupun dari orang tua begitu. Oke, nah lalu saat seperti apa para orang ini ya, entah mahasiswa ataupun sivitas akademik yang lain ini bisa dikatakan boleh selesai lah ya lepas untuk mendapatkan bimbingan konseling ini, Bu? Iya, yang pertama kita lihat bahwa dia sudah bisa menjalani kehidupannya secara lebih efektif tadi ya catatannya. Kemudian ketika menghadapi permasalahan yang sama, dia sudah bisa untuk menghadapi itu secara mandiri, menemukan solusinya sendiri. Oke, jadi itu ya kategori lah bisa dibilang kita bisa selesai mengikuti konseling di UPT Layanan BK ini. Oke, nah tadi kita sudah mendengarkan banyak sekali ya tentang UPT Layanan BK yang luar biasa sebenarnya fungsinya, bisa membantu kita untuk meringankan beban atau permasalahan yang dimiliki, baik itu dalam melakukan perkuliahan ataupun hal yang lain. Nah mungkin dari sahabat Undiksa di luar sana, apalagi calon mahasiswa baru nih Bu ya, biasanya kan mereka adaptasi dari SMA
SMA ke perguruan tinggi itu kan beda ya. Mungkin ada yang pingin nih Bu, nanti saya dapat layanan konseling dari UPT Layanan BK. Oh, ya. Prosedurnya atau kemana kita harus menuju kalau kita mau mendapatkan bimbingan konseling dari UPT Layanan BK? Oke. Seperti yang tadi saya katakan, kita ada nomor admin, jadi silahkan menyapa dulu di nomor admin itu, selamat pagi atau selamat siang, nanti kita secara otomatis akan merespon dengan beberapa pilihan menu-menu di sana. Jadi ada form untuk melakukan konseling, kemudian juga ada form, misalnya ada dosen PA juga yang ingin mereferal mahasiswanya, itu juga bisa Lewat sana? Oke. Gitu. Nomor adminnya boleh tahu? Nomor adminnya itu di ini. Oke, jadi nomor adminnya 085 0859 5419 1441 ya. Ini websitenya ya? Ini untuk media sosial kita, Instagram. Biasanya kita ada informasi-informasi kegiatan, kemudian juga ada infografis tentang kesehatan mental, kita postnya di sana. Oke, sosial medianya itu UPTBK Undiksa ya. Jadi untuk mahasiswa mungkin nanti akan kita cantumkan juga di bawah terkait dengan nomor admin dan juga sosial media yang dimiliki oleh UPTBK Undiksa. Luar biasa sekali Ibu, terima kasih. Mungkin terakhir sekaligus closing statement ya, ajakan untuk sahabat Undiksa agar mereka maulah ya mengkonsultasikan diri mereka jika memiliki permasalahan. Silakan. Iya, baik. Untuk seluruh sivitas akademika Undiksa, kami di UPT Layanan BK terbuka bagi saudara-saudara sekalian untuk datang, untuk mengkonsultasikan permasalahannya, ataupun sekedar ingin sharing dengan kami. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bu Arum atas waktunya. Iya, semoga apa yang disampaikan Bu Arum ini bisa bermanfaat untuk sahabat Undiksa di luar sana. Jangan takut, kalian kalau punya permasalahan itu masih bisa dikonsultasikan untuk diselesaikan ya. Bukan sesuatu yang apa ya namanya ya, jelek lah atau buruk lah ya kita, karena setiap orang pasti punya permasalahan dalam hidupnya. Untuk bisa dipecahkan, kalau nggak bisa memecahkan sendiri, itu kita bisa mendapatkan bantuan dari expertnya gitu ya, atau orang lain misalnya seperti UPT Layanan BK yang sudah disediakan oleh Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, untuk sahabat Undiksa, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, jangan lupa di-subscribe dulu, dihidupkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Jika ada saran masukan, bisa ditinggalkan di kolom komentar, dan yang pasti, karena kita masih dalam suasana pandemi, protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Saya Juniastiti, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh